Akulah pintu. Sebuah refleksi yang terambil dari Yohanes 10 ayat 9 sampai 10. Saudara, seorang guru yang baik akan memakai segala kreativitasnya untuk membuat muridnya memahami apa yang ia ajarkan. Semakin sulit bahan ajar, semakin seorang guru itu harus memikirkan sebuah strategi atau metafora, gambaran, penjelasan, edukasi yang lebih sederhana supaya pada saat dijelaskan murid-muridnya itu bisa memahami apa yang ia sedang ajarkan. Keberhasilan seorang guru ditentukan dari kreativitasnya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus ya. Yesus adalah guru yang baik, guru agung yang baik. Pengajarannya tentunya selalu memakai sebuah metafora atau gambaran yang mudah dimengerti oleh audiensnya. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab ya, ada banyak sekali pengajaran Yesus yang dilakukan dengan sangat kreatif. Kadang di bait Allah, kadang di atas perahu, kadang di atas gunung, kadang dari rumah ke rumah, kadang personal, kadang juga kalayak orang banyak ya. Saudara, tentunya yang dipakai oleh Yesus adalah gambaran yang sederhana. Hari ini kita akan belajar satu pengajaran Yesus yang memakai metafora akulah pintu. Saudara, apa sih artinya ketika Yesus mengatakan akulah pintu? Mari kita simak berikut ini. Yohanes 10 ayat 9, Yesus mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudara, pada saat Yesus mengatakan akulah pintu, saudara jangan membayangkan pintu rumah, pintu kamar, pintu ruang tamu, pintu gerbang rumah kita, pintu kamar mandi, bukan ya saudara ya. Pada saat Yesus mengatakan akulah pintu, itu audiensnya sudah sangat mengerti bahwa pintu yang dimaksud adalah pintu untuk tempat keluar masuknya domba-domba di padang rumput yang luas, saudara. Jadi saudara, zaman dahulu sang gembala itu biasanya membuat tumpukan-tumpukan batu seperti gambar ini nih saudara nih. Ya, dia bikin lingkaran luas ya, terbuat dari tumpukan-tumpukan batu, terus diberikan satu celah khusus untuk pintu adalah jalan satu-satunya masuk, dan cuma satu-satunya saudara ya. Itu satu pintu, nggak boleh ada banyak pintu, kalau nggak nanti dombanya bisa keluar masuk dari pintu yang lain. Tapi tidak, biasanya gembala hanya membuat satu pintu untuk keluar dan masuk domba-dombanya. Nah, tempat ini disebut tempat perlindungan sementara, saudara ya. Dan ini adalah pada saat si gembala mau istirahat, biasanya si domba-dombanya dimasukin, saudara, supaya aman ya. Atau pada saat mau ready untuk jalan lagi, saudara, domba-dombanya keluar melalui pintu yang sama ya. Jadi pada saat Yesus mengatakan akulah pintu, gambarannya adalah pintu yang ini ya saudara ya, pintu yang seperti gambar yang ini. Yohanes 10 ayat 10, Yesus mengatakan, saudara, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, pada saat Yesus mengatakan hal ini ya, itu langsung audiensnya memahami seorang gembala pada saat sedang menggembalakan kawanan domba di padang rumput itu kadang suka ada binatang buas yang hendak menerkam domba-domba, atau ada pencuri atau perampok yang hendak mencuri atau membunuh domba-domba itu, saudara. Nah, tugasnya si gembala adalah menjaga ya. Maka Yesus mengatakan aku datang supaya apa? Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, mari kita melihat makna di balik akulah pintu. Saudara, artinya yang pertama, akulah pintu adalah lambang keselamatan yang eksklusif. Yesus hendak mengatakan bahwa dirinya adalah akses masuk
satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalan ke hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain, saudara, hanya satu, yaitu lewat Tuhan Yesus. Saudara, gambaran ini adalah seperti gambaran domba yang di padang rumput yang luas itu, saudara. Ketika ingin masuk ke area aman itu hanya lewat satu pintu itu, ya. Demikian juga dengan kehidupan manusia menuju satu tempat yang aman, kekal, bahagia, damai, sejahtera bersama dengan Bapa di surga. Hanyalah satu akses itu, saudara, yaitu lewat jalan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Akulah pintu artinya adalah lambang keselamatan yang eksklusif diberikan oleh Yesus. Dia mengatakan Yesus adalah jalan. Dia adalah akses kepada Bapa di surga. Dia adalah satu-satunya jalan, saudara. Saudara, jika hari ini saudara masih bingung memilih jalan mana yang harus saya tempuh, jalan mana yang bisa membuat saya menikmati keabadian, kebahagiaan, kedamaian, saudara, satu-satunya jalan adalah lewat Yesus. Saudara, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab Dia adalah pintu itu. Dia adalah akses menuju keselamatan. Yang kedua, saudara, pada saat Yesus mengatakan akulah pintu artinya adalah lambang perlindungan yang teguh. Sama seperti kawanan domba yang aman dari binatang buas, aman dari pencuri dan perampok pada saat berada dalam perlindungan Sang Gembala. Yesus senang mengatakan kepada kita semua, saudara, bahwa Dia adalah perlindungan yang teguh bagi kita semua. Saudara, ada banyak hal dalam kehidupan kita bisa membuat diri kita hanyut di dalam dosa, terseret arus, saudara, terjerumus, saudara, salah jalan, berdosa, bahkan kita bisa mengalami berbagai hal yang membuat kita itu bisa jauh dari Tuhan. Tapi saudara, ketika Yesus mengatakan akulah pintu, Yesus sedang mengatakan kamu aman bersama dengan aku, karena aku melindungi kamu, karena aku menjaga kamu, karena aku melindungi kamu dari berbagai hal yang tidak diinginkan. Saudara, bukankah ini adalah sebuah kabar yang sangat menyenangkan, ya? Sebuah kabar yang menggembirakan bagi kita, sebuah kabar yang menenangkan jiwa kita. Saudara, jika kita hari ini sudah sangat jauh sekali dari Tuhan, saudara, kembalilah saudara ke pintu itu, pintu keselamatan. Kembalilah kepada Tuhan, tempat perlindungan yang teguh. So, jika hari ini kita merasakan ketakutan yang luar biasa, saudara, ingat kembali bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Kita akan merasa aman. Saudara, jika hari ini kita mengalami satu trauma yang sangat besar, yang disebabkan mungkin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saudara, kita bisa memandang kepada pintu yang kekal itu, saudara, kepada Yesus yang adalah pintu keselamatan, kepada Yesus yang menyatakan akulah pintu, tempat perlindungan yang kekal. So, kita akan merasakan aman dalam perlindungan Yesus. Betapa indah hidup ini, saudara, karena kita memiliki tempat perlindungan yang teguh, perlindungan yang kekal, yang senantiasa menjaga kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ketika kita berbicara mengenai pintu tempat perlindungan, saya teringat kepada cerita Bahtera Nuh. Saudara tentunya tahu, ya, pada zaman itu semua manusia sudah banyak berbuat dosa dan Tuhan sangat murka dan Tuhan ingin menghukum seluruh manusia di muka bumi ini. Tetapi Tuhan melihat ada satu keluarga yang setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, yaitu Nuh dan keluarganya. Maka Nuh diminta untuk membuat bahtera yang sangat besar.
Nah saudara, ketika Nuh sudah selesai membuat bahtera, dia memasukkan seluruh keluarganya dan beberapa binatang-binatang yang Tuhan perintahkan, saudara, pintu itu ditutup oleh Tuhan ya. Saudara, air bah itu datang ya, hujan yang terus menerus 40 hari 40 malam itu datang, dan akhirnya semua orang bukan hanya kebanjiran tapi tenggelam, saudara ya. Semua orang tenggelam dan akhirnya semua orang menjerit dan mengetuk kepada pintu itu tidak terbukakan, saudara. Nah, tetapi ada satu keluarga yang Tuhan lindungi, saudara. Tuhan menutup pintu itu, menjauhkan dari bencana, menjauhkan dari kematian, menjauhkan Nuh dari serangkaian yang membahayakan jiwanya. Saudara, betapa aman hidup di dalam perlindungan Tuhan bagi Nuh dan keluarganya. Gambaran itu juga Tuhan sedang menyatakan kepada kita pada saat Tuhan mengatakan, "Akulah pintu." Saudara, Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh. Kita aman bersama dengan Dia. Saudara, Tuhanlah perlindunganku yang teguh. Kepada siapakah aku harus takut? Biarlah berita Tuhan perlindungan senantiasa kita ingat sepanjang kehidupan kita. Pada saat kita mengalami berbagai kehidupan yang tidak menyenangkan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, saudara bisa memandang kepada Tuhan yang adalah pintu keselamatan, yang adalah tempat perlindungan yang teguh. Saudara aman bersama dengan Tuhan. Saudara, ada satu cerita lagi dalam Perjanjian Lama yang menyatakan perlindungan Tuhan atas umatnya. Saudara, pada saat itu Tuhan mau menghukum orang Mesir ya, bangsa Mesir, saudara, dengan tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati ya. Saudara, Tuhan katakan, "Kalau aku melihat darah itu, kamu kelewati dan tidak kubinasakan pada waktu aku menghukum Mesir." Jadi orang Israel tidak akan kena hukuman apabila di pintu rumahnya itu ada percikan darah, saudara ya, sebagai sebuah tanda. Darah yang ada pada pintu rumahmu akan menjadi tanda dari rumah-rumah tempat tinggalmu dan tidak akan dihukum oleh Tuhan. Saudara, ini menyatakan sebuah perlindungan dari Tuhan ya. Pintu yang ada tanda darahnya mendapatkan keamanan dari Tuhan. Ada banyak cara Tuhan menolong umatnya. Dan ada banyak cara, saudara, Tuhan melindungi umatnya. Setiap waktu, setiap cara yang dipakai Tuhan adalah bentuk kasih-Nya untuk umatnya bisa memahami bahwa Ia adalah perlindungan yang teguh, tempat keamanan yang kekal. Saudara, Mazmur 46 ayat 1 mengatakan, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Saudara, hari ini kita mengalami kesesakan apa, saudara? Nyatakanlah kepada Sang Perlindungan yang teguh itu. Nyatakanlah kepada Tuhan segala kesesakan jiwa kita, kepenatan hati kita, maka Ia akan menjawab kita dan memberikan kedamaian dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, saudara, akulah pintu, itu artinya adalah lambang pemeliharaan yang penuh. Saudara, sama seperti domba-domba itu bisa masuk keluar pintu untuk mendapatkan tempat yang aman dan juga mendapatkan makanan yang cukup. Yesus hendak mengajarkan kepada kita, meneguhkan kehidupan kita bahwa Dia adalah Sang Pemelihara itu. Dia adalah pemilik alam semesta ini, saudara. Dia empunya segalanya. Tak mungkin kita berkekurangan di dalam Dia, karena Yesus mengatakan Yesus adalah pemelihara umat manusia. Apapun, saudara, akan dicukupkan oleh Tuhan, materi ataupun spiritual, jiwa kita, hati kita, dan kehidupan kita. Saudara, datang kepada Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan, adalah tempat perlindungan yang teguh,
dan adalah sumber pemeliharaan kehidupan kita. Saudara, semuanya lengkap bersama dengan Yesus. Kedamaian, keabadian, pemeliharaan. Saudara, di Alkitab banyak tercatat bahwa Yesus memberi makan banyak orang. Yesus makan bersama dengan banyak orang. Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Saudara, itu artinya saudara, Yesus juga adalah sang pemelihara kehidupan ini, ya. Yesus bukan hanya memenuhi kebutuhan spiritual seseorang, tapi juga Yesus memenuhi kebutuhan jasmani seseorang. Datang kepada Yesus adalah sang pemelihara. Seperti Mazmur 23 yang mengatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kecukupan jasmani dan rohani kita akan dapatkan dari Tuhan. Saudara, Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. So itu berarti di dalam Tuhan ada banyak kelimpahan dalam kehidupan. Saudara, bukan hanya hidup, tapi kelimpahan hidup. Artinya saudara, tidak ada habis-habisnya kehidupan bersama dengan Tuhan. Bukan hanya kecukupan makanan, keseharian dalam kehidupan kita, bahkan sampai kepada kekekalan. Tuhan adalah sumber pemelihara kehidupan kita yang abadi, saudara. Hari ini kita sudah belajar tema akulah pintu dalam Yohanes 10 ayat 9-10, saudara. Akulah pintu itu memberikan makna yang pertama sebagai lambang keselamatan yang eksklusif. Yang kedua, lambang perlindungan yang teguh. Yang ketiga, lambang pemeliharaan yang penuh. Saudara, bersama dengan Tuhan yang menyatakan akulah pintu, kita sudah mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya jalan keselamatan hidup yang kekal. Tuhan adalah perlindungan yang teguh. Tuhan adalah sang pemelihara kehidupan kita. Saudara, dari ketiga hal yang sudah kita pelajari, bagian manakah yang menjadi kegelisahan kita pada hari ini? Apakah kita sedang bergumul tentang sebuah jalan yang menjadi jalan keselamatan kita? Atau kita sedang bergumul, siapakah orang yang senantiasa melindungi kehidupan kita? Atau kita bahkan bergumul tentang pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saudara, apapun yang sedang kita alami pada hari ini, ingatlah, akulah pintu menyatakan Tuhan sebagai jalan keselamatan yang eksklusif, satu-satunya jalan. Tuhan senang sekali menjadi tempat perlindungan umatnya. Dan Tuhan, kasih-Nya melingkupi kehidupan kita lewat pemeliharaannya setiap hari. Tuhan memberikan kehidupan dan memberikan kehidupan yang kekal, penuh dengan kelimpahan kepada setiap kita. Saudara, salah satu kekhususan Injil Yohanes adalah ketujuh ucapan akulah yang telah diucapkan oleh Yesus. 7 ucapan akulah dalam Injil Yohanes ini menyingkapkan hakikat Yesus yang tiada taranya. Yang pertama, akulah roti hidup. Yang kedua, akulah terang dunia. Yang ketiga, akulah pintu. Keempat, akulah gembala yang baik. 5, akulah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Hari ini kita sudah belajar khusus untuk topik yang ketiga, akulah pintu, saudara. Saudara, kalau saudara menyimak ketujuh ucapan akulah dalam Injil Yohanes, saudara akan menyingkapkan identitas Yesus yang sangat menakjubkan. Dialah Mesias ilahi yang memberikan kepada umatnya hidup sejati dan menopang hidup itu. Bahwa dialah Sang Tuhan yang menerobos ke dalam sejarah untuk menebus
menuntun dan menyelamatkan umat-Nya. Saudara, seri 7 ucapan Aquila dalam Injil Yohanes pada hari ini, Aquila Pintu, sudah selesai. Biarlah kita senantiasa memiliki hati yang haus untuk belajar terus tentang Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.